kita ngelihat ke atas. Tapi kalau soal kehidupan kita ngelihat ke atas, moal ada cukup-cukupnya. Yang namanya hidup udah pengen banget, jangan sampai jalan punya sepeda. Tar aja udah punya sepeda, orang-orang naik motor, pengen punya motor. Utang pinjam juga kita lakonin supaya punya motor. Ntar kita udah punya motor, orang-orang menaik mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan, pengen punya mobil. Udah punya mobil, mobil memacet terus, boro-boro di mana-mana, di Pekayon, di Kemang juga macet, pengen punya helikopter. Kalau kita nurutin nafsu begitu terus, kalau bisa alam dunia menjadi punya kita, semuanya jadi punya kita. Terus sifatnya keduanya apa ke perempuan juga, kita kalau melihat perempuan maka apalagi yang muda zaman sekarang udah nggak ada resepnya. Lihatnya gemuk, resepnya gemuk, lihatnya langsing, resepnya langsing. Kalau nurutin hawa nafsu ada moal, ada cukup-cukupnya. Pan tadi Bapak bilang bisa cukup kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Boro-boro sifatnya banda, apan bini juga biarin kayak gini gue mah punya bini. Biarin bini gue merada dengkleng dikit juga. Pan kalau kita syukurin mah boro-boro bini kita kagak rewel, bini kita ngomel mulu juga, kalau emang kita syukurin mah kita girang. Alhamdulillah masih ada yang ngomelin, berarti masih sayang sama kita. Ada apa yang namanya lelaki kalau nggak sehari aja nggak diomelin bini kuat kangen. Ada apa yang namanya rumah tangga tiap berantem gegembol, tiap berantem gegembol. Itu juga kalau disyukurin merasanya alhamdulillah masih bisa gegembol. Yang penting mah kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Cepot anak bapak sehat jang ilah bapak, karena doa ti bapak abdi sehat tekirang suatu apapun aya naon kitu bapak murang kali teh dipanggil. Ntar dulu garek sehat pak, orangnya mah kantong pada rompyak, hidup dengan belangsak kayaknya miskin teh nempel, bener nempel. Iya kagak mau pergi miskin teh, romane betah banget di saya pak. Yang penting mah badan kita asal sehat ke, kalau miskin mah pak kuat belangsak sakit di hati. Udel sehat karena doa bapak saya sehat pak. Ya kalau buat diri saya masih segini juga rasanya udah alhamdulillah, masih ketemu makan, masih ketemu pakai. Tadi bapak bilang yang namanya hidup di alam dunia kita jangan lihat ke atas aja, kita kudu lihat ke bawah. Orang-orang pada punya mobil, pada punya motor, kita tibang punya sepeda, alhamdulillah masih bisa nggak jalan kaki. Yang jalan kaki ngeliat sama yang sakit alhamdulillah kemana-mana masih bisa jalan. Orang-orang muda nggak jalan acan-acan.
udah kagak bisa ngapa-ngapain. Sehat teh rasanya berharga bener, mahal sehat mah. Satu contoh sekarang mata kita aja enggak dikejanggang lihat, kita dikasih duit 200 juta, kira-kira mau apa enggak? Dikasih duit 200 juta cuman mata kita dikejanggang lihat, berarti sehat mah. Boro-boro sifatnya apa mata enggak ngeliat, apa enggak bisa kentut aja, enggak bisa kentut. Kuat mahal kalau dibawa ke rumah sakit, makanya kalau emang kita pengen kentut keluarin aja udah. Cuman yang penting mah kudu kita jaga sopan santun, sebab kita teh bangsa timur bukan bangsa barat. Ada aturannya. Yang kedua, kita teh manusia, jangan prat-pret-prot nggak pugu lagu, kudu beradaptasi. Ini mah kadang-kadang laki bini kongkok kagak kentut begede-gede. Kalau lakinya kagak gede ambek, kalau lakinya gede ambek mati bang bini kentut kayak kuat bercerai. Apalagi punya bini ini kayak sinden yang gede begini seleprot. Cuman beda Kang Del, orang gede sama orang kuru mah kentut juga. Bedanya kalau yang kecil orang kuru bunyinya tit, kalau yang gemuk klebu. Apa lo? Itu mah kentut ditahan. Nah, anak dikumpulin sama orang tua bukan mau dikasih makan, bukan mau dikasih pakai yang bagus. Bapak teh lihat udah hampir seminggu ini, terutama Gareng sama Udel kayaknya ngelihat orang tua benci aja, benci. Kayaknya sama orang tua teh nggak resep. Itu emang ada persoalan apa? Hah? Yang tadinya nggak monyong, asal ketemu orang tua berhadapan udah monyong. Ngomong Reng, yang kemarin kita omongin berdua, ngomong jangan saya grogi. Tiba ngomong sama bapak kudu grogi lah, orang mah kalau grogi mah susah. Kemarin saya kongko sama bapak dewan, sama bapak RT Yadi, calon dewan, wakil kita itu teh bahannya kongko, saking ku groginya disuguhin apem 2 piring habis. Saking grogi ngomong kagak, asal nu saya nyomot apem, asal belum ngomong nyomot apem jangan sampai grogi 2 piring habis pisan. Itu bukan grogi, tolol lapar. Udel, ayo ngomong Del. Cuman bapak jangan kesel nih Pak, ngomong aja sama orang tua mah, jangan rasa takut-takut, jangan rasa bimbang-bimbang. Maaf ini mah Pak, sering bapak bilang yang namanya salah mah nggak kudu tua, nggak kudu muda, kalau lagi salah masalah. Iya bapak ngerti. Selama hidup ini di negara Amarta, ini teh Tegal Karang Tumaritis termasuk wilayah negara Amarta. Bukan timbang setahun 2 tahun, puluhan tahun kita tinggal ini di Tegal Karang Tumaritis. Keadaan kita kayak apa coba Pak? Orang-orang merumah sekagak-kagaknya pakai keramik, temboknya paling enggak pakai herbal, pakai batako. Kita masih pagar aja, pagar. Mana pagar udah pada bolong, kebogi nyeplos. Orang-orang mah Pak udah ubin juga udah beda, bukannya tibang peluran lagi, tapi rata-rata udah pakai keramik.
udah pakai granit, pakai marmer. Coba ini di Tegal Karang Tumaritis, tibang tai kebo diampar-ampar, kata bapak mengaradem. Zaman sekarang mah Pak, maaf, yang namanya orang susah mapan sering saya ngomong, yang namanya orang miskin boro-boro sifatnya di akhirat, di dunia udah diseksa. Bisa dibilang di dunia orang susah udah diseksa, bagaimana nggak mau diseksa? Pengen makanan yang enak, beli nggak kuat, tibang bisa ngeliatin aja. Mana tukang dagang itu, tukang martabak telur dagangnya di depan rumah kita, tiba ngebauin aja, ngebauin. Kedua, yang namanya orang susah Pak, boro-boro sifatnya masih hidupnya, sekarang kematian aja. Yang miskin sama yang susah sama yang kaya beda Pak, yang layan deh. Orang susah menyang layan paling 4-5 orang itu ke tibang mamang nyandeknya itu udah ketak-ketek yang mau balik baik. Boro-boro nemenin semalaman, apa ngubur dia kuat kagak ngiringin, sebab punya saudaranya susah. Coba kalau orang kaya yang mati, emang duitnya banyak, nyong layan juga nggak kira-kira. Apalagi kalau ustadznya tukang trompet mah ya kayak gitu juga, dia mah punya ilmu, ngajinya meraji. Kalau pre ngajiin biar katanya panjang, dia mengajinya pinter. Makanya lagi covid panen dia ngajiin. Kadang-kadang kalau lagi nabuh kagak, usaha lagi sempit, doanya yang jelek, mana nggak ada yang mati pisan ini. Padahal itu ucapan kita adalah doa. Karena emang nabuh kagak ngarepin yang mati, mertuanya pisan yang mati. Leboro-boro dibayar. Kalau giliran yang miskin mah kira-kira berapa hari ngajiin yang Abdul Pak Ustadz, kata dia mah ya orang ngajiin mah sehari ya Abdul udah, yang penting mah diajiin tuh seharian gak cukup. Kalau giliran yang kayaan mah bagaimana ini Pak, ngajiin kira-kira yang bagus, yang bagusnya mah 17 bulan pikiran dia ngarep setor motor, ngarep impas. Cuman tibang tukang trompet doang, orang sini menggada yang ngajiin pengen dibayar. Ngajiin mah sifatnya ikhlas, karena yang namanya nyari rezeki mah bukan di tempat ngajiin, nyari rezeki mah di mana-mana gitu boleh, yang penting mah kita usaha, bukan begitu kawan-kawan? Itu urusannya sama omongan diri sampai dulu Pak nih. Bapak jadi orang tua angkat Pandawa, dari Pandawa kecil apa gede, siapa yang ngiring-ngiring nih? Dari Pandawa nggak punya negara apa punya negara, dari miskin apa kaya, siapa yang ngiring nih? Sekarang kira-kira pantas apa namanya orang tua angkat raja rumahnya kayak gini? Orang tua angkat dewan aja ke Pak rumahnya bagus, masa orang tua angkat raja rumahnya pagernya aja pada bolong? Mana rumahnya udah pada telok pinggang. Lah rumah telok pinggang kan jagoan, habis kalau nggak telok pinggang rubuh.
dari kanan ditunjang, dari kiri ditunjang, dari depan ditunjang. Itu mah ditunjang tolol, bukan telok pinggang. Iya, emang juga kalau bapak memiskin, bapak anggap takdir. Apa yang namanya manusia hidup di alam dunia, Allah aja nggak bakal merubah nasib kita kalau kita nggak berusaha. Bisa kita berubah kehidupan kita kalau kita berusaha. Jangan timbang ya Allah, ya Allah, ya Allah turunin rezeki. Kalau nggak usaha mah modal bisa. Syariatnya dari diri kita, hakikatnya tetap dari Yang Maha Kuasa. Siapa yang nyebut kue? Ah, malu-maluin bener sini. Bohong Pak Yayah, bohong. Bukan kue, Yang Maha Kuasa. Kue. Jangan Mbak, jangan ke dibawain ya, itu kan dibaca tuh. Bapak iya emang susah, udah biasa pan anak-anak bapak Pak. Apa bapak miskin anak kudu miskin, bapak belangsak kudu belangsak? Nggak boleh begitu Pak. Orang tua boleh belangsak, ninggal anak mah tuh kudu maju, kudu berubah. Punya bapak supir, apa anak kita kudu jadi supir juga? Kalau bisa mah jangan, biar jadi dewan. Kudu ada perubahan Pak, kudu ada perubahan. Bapak miskin, bapak melarat, maaf ini mah anak mah jangan timbang begini Pak. Apa susah orang mau kaya teh, gampang kalau bapak. Bisa dibilang gampang, tadi saya bilang bapak ngurusin Pandawa 5, nah sekarang udah pada jadi pejabat negara. Apa coba imbal baliknya? Apa ingat sama bapak? Boro-boro sehari-hari Pak, orang-orang pada dapat bantuan beras dari pemerintah. Apa kita memana? Timbang asalan juga RT ke rumah kita, fotokopi kakak, fotokopi KTP. Apa bosen tukang fotokopi? Beras mah gak turun-turun. Pandawa bisa pada kaya, ditolong sama bapak, dibantu sama bapak. Belangsak bisa pada senang, dibantu sama bapak. Karena apa salahnya anak-anak bapak atau sekagak jadinya pejabat juga jadi tukang sapu di istana. Iya namanya orang tua angkat raja, anak calon RT kikeleh. Ya berarti nggak ada dukungannya bapak teh. Ayo nama kieu bapak, lu mah jangan ngomong Pak. Cicing we cicing ulah gandeng, ada kucing nyolong dendeng. Lu mah nggak jaba-jaba, asal ngomong kieu nama kieu. Asal jangan pagi-pagi aja yo nama kieu. Tuh. Itu mah terserah bapak. Bapak ngedenger omongan anak, ya alhamdulillah. Enggak ya udah bagian kita miskin apa modal terus. Biar ada kemajuan atau Pak, bapak pengen murun punya anak senang. Coba anak bapak udah tua kayak gini, saya teh bukannya tibang remaja lagi Pak. Ukur-ukuran saya mah bareng-barengan, saya mah ada ngapain udah punya anak cucu, saya melaku ge belum. Bagaimana perempuan mau sama
sama saya, Pak, apa keadaan kita kayak gini, pagi makan sore kagak, baju satu kering di badan, udah berapa kali lebaran Pak nggak salin-salin aja. Itu mah terserah bapak ngenes ya, bagian nggak ngenes ya, emang bapak memurun otak emang rada langka. Jangan nangis, jangan nangis. Kok mah sedih sama nasib bener ya. Iya, atuh emang kita lagi susah begini, pete kayak dikasih. Orang pete masih muda, ntar dibawain kalau udah tua. Kilora Semar Badranaya mendengar omongan anaknya Cepot Dawala Nalagareng, rasa terpengaruh omongan dia punya anak dada, rasa bener sebab sama sekali pemerintah negara Amarta tengah ingat jasa-jasa Kilora Semar Badranaya. Ya Semar berubah punya pikiran kena pengaruh omongan dia punya putra Dawala maupun Nalagareng. Aduh ayah anak bapaknya, maafin bapak udah ngebikin anak langsat, ngebikin anak sengsara, baru sadar bapak juga. Untung anak masih ingat pada orang tua, rasa diri bapak omongan anak teh bener. Bapak boleh susah, tapi anak bapak kudu ada perubahan. Jangan anak bapak aduh ayah anaknya. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kumaha ya bapak? Baik. Sekarang juga kita datang ke istana negara Amarta. Sama sekali pada Lima nggak ada ingatnya bener ke orang tua maupun ke anak-anak bapak. Bapak mau minta bayaran selama bapak jadi pengasuh di negara Amarta. Lah ya Bapak, zaman sekarang maupun ajan gak ada bayarannya.